Chelsea memberi kejutan akhir-akhir ini lewat pergerakan transfer yang cukup agresif. Media-media besar memberitakan Chelsea tengah berupaya mendatangkan dua pemain untuk musim depan, yaitu Timo Werner dan Ben Chilwell, menyusul Hakim Ziyech yang sudah sepakat bergabung pada Februari lalu. Jurnalis Sky Sports Fabrizio Romano bahkan mengatakan Werner akan segera bergabung dengan Chelsea, sementara Chilwell masih dalam proses. Musim ini Chelsea tampil tidak buruk mengingat mereka kembali memiliki pelatih baru. Top skor sepanjang masa sekaligus legenda hidup The Blues, Frank Lampard, ditunjuk sebagai pelatih meski minim pengalaman dalam mengarsiteki sebuah tim. Tantangan bertambah dengan larangan transfer pada musim panas lalu dan hengkangnya Eden Hazard dari Stamford Bridge. Lampard menjawab tantangan tersebut dengan memberi kepercayaan bagi pemain muda yang juga dapat diandalkan meski baru menjalani musim pertama di tim utama Chelsea. Berbekal pemain muda yang tengah berkembang seperti Tammy Abraham, Mason Mount, Callum Hudson-Odoi, dan Christian Pulisic di lini depan, Chelsea berada di posisi 4, tertinggal 5 poin dari Leicester di peringkat 3. Jika seluruh target transfer sukses didatangkan, apa saja opsi bagi Lampard dalam membuat susunan pemain dan seberapa menakutkan Chelsea musim depan? Lampard tidak perlu mengubah formasi untuk mengubah gaya bermain Chelsea. Perbedaan tipe pemain dan instruksi yang memanfaatkan kekuatan pemain baru bisa dilakukan untuk memperkuat skuad Chelsea musim depan. Formasi 4-2-3-1 dan 4-3-3 yang kerap ia gunakan musim ini tetap dapat digunakan. Werner memberikan kecepatan di sayap kiri dan Ziyech memberikan kreativitas di sayap kanan. Kecenderungan keduanya untuk bergerak ke half space memberikan ruang untuk back sayap energik dalam diri Chilwell dan James dalam melakukan overlap. Jika ingin bermain menyerang, 4-2-3-1 dapat menjadi opsi dengan menggunakan Mason Mount sebagai penyerang lubang. Sementara N'Golo Kante dan Mateo Kovacic memberi keseimbangan bagi permainan Chelsea. Kante dapat dipasang di sisi kiri untuk mengantisipasi ruang yang ditinggalkan oleh Werner. Daya jelajah Mount membuat ia dapat membantu sisi kiri dan sisi kanan, serta melakukan pressing tinggi seperti yang ia lakukan musim ini. Ketika menghadapi lawan yang sangat kuat, 4-3-3 dapat digunakan untuk memberi stabilitas di lini tengah. Kedatangan pemain dengan profil tinggi tentu akan memperkuat tim yang terakhir menjuarai Premier League pada musim 2016-2017 itu. Lampard akan membentuk fondasi yang kuat jika Chelsea mendapatkan seluruh target transfer mereka. Chelsea bisa mengganggu Liverpool dan Manchester City pada perebutan gelar juara Premier League, namun dominasi keduanya masih sulit diruntuhkan musim depan. Jika tidak ada kejutan luar biasa, Chelsea masih membutuhkan waktu untuk meraih gelar juara. Perubahan yang akan dilakukan Manchester United dan Tottenham Hotspur juga tidak boleh dilupakan. Pekerjaan Jurgen Klopp dan Pep Guardiola dalam membangun tim bukan pekerjaan semalam. Klopp menemukan kepingan puzzle sedikit demi sedikit hingga akhirnya Virgil van Dijk dan Alisson Becker melengkapi skuad Liverpool. Kebersamaan tim dan etos kerja yang dibangun Klopp juga membutuhkan waktu sehingga Liverpool bisa sekuat sekarang. Begitu pula dengan Pep, adaptasi prinsip bermain Pep dengan tuntutan Premier League juga membutuhkan proses. Kedatangan pemain baru juga tidak akan terasa jika pemain lama tidak meningkatkan performa. Mereka harus terus meningkatkan kualitas sehingga mampu membawa Chelsea ke level yang lebih tinggi. Lampard juga harus meneruskan pembangunan tim seperti mencari bek tengah kelas dunia, memunculkan pemimpin di ruang ganti seiring dengan usia dan menit bermain Cesar Azpilicueta yang tak lagi ideal, dan membentuk kebersamaan tim yang kuat. Lampard juga harus bisa memberikan hasil agar tetap dipercaya manajemen klub sebagai pelatih dan dapat meneruskan fondasi yang sudah dibuat. Ia tentu paham betul bagaimana kejamnya Chelsea di era Roman Abramovich. Total terdapat 9 pelatih pada 13 tahun karir Lampard sebagai pemain Chelsea. Tapi jika Werner dan Chilwell sukses didatangkan, Chelsea berada dalam arah yang benar. Nah, itulah tadi pembahasan menarik kali ini, gengs. Jika ada tambahan tentang pembahasan di atas, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah ya. Semoga kalian terhibur. See you, gengs!